semuanya. Saya harap semuanya sehat-sehat aja ya. Baiklah, kita hari ini akan belajar. Jadi, di masa pandemi sekarang, atau terlebih lagi ada virus corona ataupun COVID-19, kita harus tetap semangat buat belajarnya ya. Maka kita hari ini akan melakukan belajar yaitu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Jadi kita hari ini akan membahas tentang materi interaksi keruangan kota dan desa. Baiklah, jadi sekarang kita akan membahas interaksi keruangan desa dan kota. Nah, jadi kita bahas yang di desa dulu. Jadi struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Jadi kan ada dua, desa dan kota. Jadi kita sekarang membahas yang desa dulu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang desa, maka kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan desa dan pengertian desa itu sendiri. Jadi pengertian desa adalah desa merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar kota, yang sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani, mata pencariannya. Ya, jadi di desa itu mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani, karena di desa masih banyak lahan yang kosong dan desa juga memiliki pertanian yang sangat luas. Pada umumnya masyarakat desa itu bertani. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi selain pengertian yang ada di sini tadi, desa juga memiliki pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. Tadi di sini ada disebutkan yaitu hak asal-usul. Jadi hak asal-usul itu adalah bagaimana desa ini terbentuk, asal-usulnya dari mana, itu masyarakat desa memiliki hak-haknya tertentu yang sudah tertulis. Dan di sini tadi disebutkan dan hak tradisional yang dihormati. Jadi kenapa di desa itu hak tradisionalnya sangat dihormati? Karena di desa masih sangat menjunjung tinggi yang namanya segala sesuatu yang sangat tradisional. Mereka banyak mengerjakan sesuatu itu secara tradisional. Bukan tidak ada yang modern, ada, tapi mereka lebih banyaknya ke yang tradisional karena mereka masih tinggal di pedesaan. Menurut Bintarto 1943, terdapat 3 unsur desa, yaitu daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Ya, jadi yang pertama itu tadi ada daerah. Jadi daerah yang meliputi aspek lokasi, luas, dan batas wilayah. Jadi setiap daerah itu memiliki lokasi, luas, dan batasan wilayahnya masing-masing, termasuk desa. Yang kedua itu ada penduduk. Penduduk itu dia meliputi jumlah, pertambahan penduduk, kepadatan penduduk, dan penyebaran penduduk. Ada juga dia mata pencarian penduduknya. Jadi di penduduk itu kita lihat bagaimana perkembangan penduduknya, pertumbuhannya, dan bagaimana mata pencariannya. Yang ketiga itu ada tata kehidupan, yaitu meliputi pola tata pergaulan dan ikat-ikatan pergaulan warga desa. Iya, jadi warga desa itu memiliki tata pergaulannya mereka sendiri. Jadi mereka itu biasanya tata pergaulannya itu masih sangat akrab ya dengan masyarakat yang satu dengan yang lain. Mereka memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi ataupun sangat besar. Mereka lebih suka bekerja secara bergotong royong daripada bersendiri. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian desa, sekarang kita akan membahas tentang pola persebaran desa. Jadi pola persebaran desa itu, dia mempunyai beberapa faktornya. Yang pertama itu topografi, yang kedua iklim, yang ketiga jenis tanah, dan yang keempat air. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang pola persebaran desa yang faktornya adalah topografi. Jadi topografi ini adalah
menyangkut tentang letaknya suatu fisiografis, seperti jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, rawa, ataupun pegunungan. Jadi kita bisa lihat persebaran desa ini letaknya seperti apa, jauh dekatnya dengan rawa, pegunungan, kota, dan pantai. Yang kedua itu ada iklim. Jadi iklim ini sangat mempengaruhi juga dalam pola persebaran desa. Contohnya seperti di Dieng. Dieng itu memiliki suhu atau memiliki ketinggian di atas 1000 meter, sehingga dia memiliki iklim yang sangat sejuk. Jadi cocok untuk dijadikan tempat-tempat wisata ataupun tempat peristirahatan. Yang ketiga itu ada jenis tanah. Jadi jenis tanah itu juga mempengaruhi persebaran desa. Apalagi mayoritas masyarakat desa itu dia adalah masyarakatnya sebagai petani. Jadi mereka melihat jenis tanahnya, apakah jenis tanah itu cocok untuk sebagai tempat pertanian atau tidak. Jadi jenis tanah juga sangat mempengaruhi atau sebagai faktor persebaran dari desa tersebut. Yang keempat, air. Air juga sangat penting buat persebaran desa. Karena air adalah sebagai sumber kehidupan. Jadi air dia sangat mempengaruhi, yaitu manusia akan mendekati sumber air dan sumber kehidupan. Jadi di mana yang terdapat banyak air, maka di situ bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk desa yang menyusuri pantai. Kita akan menggambarkan sedikit tentang bentuk desa yang menyusuri pantai. Jadi ini yang pertama, kita akan membuat gambar. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bentuk desa yang menyusuri pantai. Jadi kita di sini ada gambar, dan di sini ini ada tanda, di sini tulisannya laut. Itu berarti kita namakan ini dengan pantai. Di sini ada tanda panah, ada kotak yang diarsir, dan di sini tanda panah lagi. Sedangkan di sini ada kotak 3.
Jadi pengertiannya itu adalah keterangannya adalah yang arah panah ini menunjukkan arah pengembangan pemukiman penduduk. Ya, jadi penduduk ini dia bisa melakukan pengembangan pemukiman ke arah dua tersebut. Dia berarti dia sepanjang pantai. Ini di sini ada laut atau pantai. Jadi masyarakatnya tuh melakukan pengembangannya dengan berada di sepanjang pantai. Jadi dari yang gambar yang diarsir ini pengertiannya adalah daerah pemukiman penduduk. Ya, jadi kota yang diarsir ini itu sama dengan daerah pemukiman penduduk. Bisa kita lihat ini daerah pemukiman penduduk dan ini pengembangan pemukimannya. Jadi setelah di sini ada penduduk, di sini ada pengembangan pemukimannya, yaitu seiring dengan panjangnya pantai ataupun mengikuti garis pantai. Yang di sini ada gambar kota-kota, di sini disebutkan nomor 2, yaitu artinya daerah kawasan industri. Jadi di ada pemukiman ini, dia di sini ada namanya daerah kawasan industri. Jadi dia di daerah pemukiman terdapat juga kawasan industrinya yang dilambangkan dengan kota-kota. Sedangkan daerah pemukiman dilambangkan dengan persegi panjang yang sudah diarsir. Dan arah pengembangan pemukiman yang diarahkan dengan tanda panah. Dan di sini ada lautnya. Jadi ini bisa kita lihat gambaran dari bentuk desa yang menyusuri pantai. Setelah tadi kita melihat bentuk desa yang menyusuri pantai, sekarang kita akan melihat bentuk desa yang terpusat. Bentuk desa yang terpusat. Jadi kita akan buat nomor 2 bentuk desa. Ya, jadi di sini kita bisa melihat yaitu bentuk desa yang terpusat. Di sini ada gambar lingkaran, tanda panah, dan di sini ada bentuk kotak kecil di dua sisinya. Jadi kita bisa lihat pengertiannya. Ini diarsir. Jadi di sini ada keterangan. Di sini kita bisa dapat melihat yang diarsir ini ataupun yang di lingkaran ini merupakan tempat pemukiman atau daerah pemukiman. Dan garis panah ini adalah arah perkembangan pemukiman. Dan yang kotak kecil 3 ini, yang angka 3 ada 2,
dia merupakan kawasan industri. Jadi kita bisa melihat ini yang namanya desa yang terpusat. Jadi desa yang terpusat itu memiliki ini contohnya tempat pemukiman. Jadi desa yang terpusat ini bisa melakukan pengembangan pemukiman di seluruh arah. Dan di sini ada tempat industri kecilnya. Jadi ini gambaran dari desa linier di daratan rendah atau di dataran rendah ya. Jadi kita akan membuat gambarnya. Ya, jadi kita di sini bisa melihat yaitu bentuk desa memanjang atau linier di dataran rendah. Ini kita ada gambar, ini itu jalan, dan yang kedua itu di sini ada garis panah, yaitu ini yang namanya alat pengembangan pemukiman. Setelah itu yang garis dua ini itu adalah jalan, dan di sini ada daerah industri. Ini yang kotak kecil ini dia daerah industri. Sedangkan baiklah, kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini, yaitu materi tentang interaksi keruangan desa dan kota. Jadi sudah cukup belajarnya untuk hari ini tentang materi ini, maka kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.